Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, kami bertiga, yaitu saya bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi G. Sadikin, mendapatkan tugas dari Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah berkaitan dengan akan dilaksanakannya perayaan nasional Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili yang bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2021 yang akan datang. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah Imlek, karena Hari Raya Imlek adalah termasuk Hari Raya keagamaan, nanti akan disampaikan pesan-pesannya oleh Bapak Menteri Agama. Sedangkan perayaan Imlek tahun ini memang masih berada dalam suasana pandemi, yaitu kita masih berada di dalam suasana berupaya mengatasi wabah COVID-19. Nanti saya mohon pesan-pesan yang berhubungan dengan masalah COVID-19 yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Saya kira itu pengantar dari saya, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Menteri Agama. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetek Tung Tien. Jadi rekan-rekan wartawan yang saya cintai, sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK tadi. Maksud kami di sini memang menyampaikan himbauan pemerintah terkait dengan perayaan Imlek. Pada dasarnya, pada prinsipnya kami pemerintah sangat mafhum bahwa Tahun Baru Imlek ini bagi umat Konghucu bukan hanya soal perayaan pergantian tahun semata, tetapi lebih daripada itu juga sebagai hari raya keagamaan yang semestinya harus diperingati. Jadi kita sangat bisa merasakan gitu nuansa agamis dari Tahun Baru Imlek ini, selain tentu peristiwa-peristiwa Buddha yang ada di dalamnya. Kami semua memahami, pemerintah memahami bahwa umat Konghucu tentu sangat bergembira dalam menyambut Imlek ini. Mereka, saudara-saudara kita ini tentu sudah sangat lama mempersiapkan pelaksanaan ibadah besar gitu kepada Tian, persembahan kepada Tian, Tuhan kaum Konghucu, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa selama setahun saudara-saudara kita umat Konghucu ini dalam perlindungan dan keberkahan dari Tian, dan tentu sambil berharap di tahun berikutnya akan mendapatkan keberkahan yang lebih baik lagi. Di samping itu kita juga seringkali menyaksikan bagaimana dalam setiap perayaan Imlek selalu ada kegembiraan, ada barongsai, biasanya begitu, ada bagi-bagi angpau. Saya sedikit menceritakan, di pesantren milik keluarga kami, itu di sekitar pesantren dekat sekali dengan pemukiman Tionghoa, dan kami biasa dalam setiap perayaan Imlek ini, anak-anak santri dan saya tentu saja ikut datang ke rumah-rumah saudara-saudara yang merayakan Imlek, dan kita senang sekali karena mendapatkan angpau pada waktu itu.
Nah, tentu karena situasinya sekarang berbeda, Indonesia dan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, saya kira umat Konghucu juga harus mawas diri bahwa perayaan Imlek itu bisa dirayakan dengan cara yang sederhana. Karena pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, perayaan Imlek ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Biasanya selain bagi-bagi angpau, lalu ada atraksi barongsai, ungkapan syukur kepada Tuhan juga dilaksanakan dengan silaturahmi, saling mengunjungi kalau di umat muslim, lebaran itu. Nah, saya kira silaturahmi ini bisa diganti dengan cara-cara yang saling menjaga satu sama lain dari pandemi COVID-19 ini, misalnya dengan cara virtual. Saya sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama Konghucu dan tokoh-tokoh Tionghoa tentu saja terkait dengan pelaksanaan Imlek tahun ini. Agar dilaksanakan secara sederhana, dilaksanakan melalui virtual, dan saya kira itu juga tidak akan mengurangi makna dari perayaan Imlek ini. Nah, kami pemerintah juga menekankan agar perayaan Imlek ini dijadikan momentum buat saudara-saudara kita umat Konghucu dan Tionghoa untuk melakukan refleksi diri dan memperbarui diri gitu untuk bisa menjadi insan, menjadi manusia yang lebih baik seiring dengan datangnya tahun baru. Yang terakhir, sekali lagi kita semua mengajak terutama kepada umat Konghucu yang akan merayakan ibadah Imlek agar berdoa supaya bangsa Indonesia ini dan umat manusia terbebas dari pandemi COVID-19. Mari kita kembalikan ajaran-ajaran Tian, kita maknai ajaran-ajaran Tian bahwa agama ini diturunkan untuk memuliakan sesama manusia, untuk menjaga sesama manusia, untuk melindungi sesama manusia dan kebaikan-kebaikan yang lain. Terakhir, selamat merayakan Imlek pada saudara-saudara umat Konghucu. Kita semua berharap diberkati untuk tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan media yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, Bapak Presiden kemarin mengundang 5 gubernur untuk berdiskusi mengenai pandemi COVID-19 ini. Saya kebetulan diminta mendampingi beliau dan melihat bagaimana kita bertukar pengalaman, melihat bagaimana Cina bisa mengatasi pandemi ini, India bisa mengatasi pandemi ini, dan beberapa kota di 5 gubernuran tersebut juga bisa ternyata mengatasi pandemi ini. Kesimpulan kami satu, cara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan mengurangi laju penularan. Agar kita bisa mempersiapkan lebih baik, sarana kesehatannya ada, agar seluruh rumah sakit kita juga tidak terlalu terbebani, dan juga kita bisa menyiapkan diri dengan program vaksinasi. Tetapi misi utamanya perang menghadapi pandemi ini adalah mengurangi laju penularan. Dan dari hasil diskusi kemarin, dilihat banyak program yang sudah dilakukan seperti Jogotongo, program Kampung Tangguh, program Desa Siaga, yang dilakukan teman-teman di Kabupaten Kodja dan di desa-desa di provinsi-provinsi. Yang sebenarnya sangat erat dengan budaya asli Indonesia dan sangat tepat untuk menjawab bagaimana kita mengatasi pandemi ini dengan mengurangi laju penularan virus ini. Bapak Ibu,
tindakan-tindakan, langkah-langkah, program-program yang sifatnya mikro di level terkecil, di komunitas terkecil, di lingkungan keluarga, di lingkungan warga dan tetangga-tetangganya adalah inisiatif penanganan pandemi yang sangat baik dan sangat tepat yang bisa menyeimbangkan antara perbaikan sektor kesehatan dengan mengurangi laju kecepatan penularan dan juga menjaga bagaimana masyarakat masih bisa hidupnya berjalan normal. Bapak Ibu, Imlek ini adalah momen penting bagi Indonesia, khususnya umat Konghucu dan Tionghoa. Imlek ini bermakna tahun baru. Imlek ini bermakna harapan baru. Dan Imlek ini juga bermakna keberuntungan baru. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi makna-makna tersebut, saya menghimbau agar teman-teman dari umat Konghucu dan Tionghoa bisa melaksanakan tahun baru Imlek ini juga dengan cara yang baru. Cara di mana kita melakukannya bersama dengan keluarga kita melakukannya bersama di rumah kita, dan kita melakukannya bersama dengan cara masa kini, dengan cara-cara digital. Saya sama Pak Menteri Agama, pernah terima angpau juga. Tapi yang memang walaupun amplop merahnya seru, yang lebih seru kan yang di dalam amplop merahnya. Ya, kita bisa juga melakukan itu mengirimkannya di amplop merahnya itu dengan digital. Sekarang udah sangat mudah Bapak Ibu. Jadi cara baru Imlek bagus juga kalau kita lakukannya dengan transfer. Malah bisa lebih banyak itu Bapak Ibu. Kalau masih merasa pengen amplop merahnya dikirimkan juga ke anak, cucu, saudara, teman-teman, bisa juga kirim lewat Gojek. Sekaligus cara baru ini bisa menyejahterakan teman-teman kita. Kirimnya amplopnya, di dalamnya ada kertas. Nanti sebentar lagi akan ditransfer sebesar ini. Itu menarik juga. Imlek itu adalah event di mana kita bisa nonton barongsai. Tetap kita bisa nonton barongsai. Sama seperti Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan yang biasanya hadir bertatap muka dengan saya, tapi kali ini bertatap muka dengan saya melalui YouTube-nya Kantor Sekretariat Presiden. Barongsai pun bisa juga ditampilkan di YouTube. Ya. Malah kita juga bisa mengadakan lomba barongsai mana yang paling bagus sekalian di YouTube. Jadi Bapak Ibu, cara-cara baru merayakan Imlek tanpa kehilangan makna dari Imlek sebagai tahun baru, harapan baru, dan keberuntungan baru, itu saya rasa tetap kita bisa lakukan dengan mempertahankan budaya Indonesia khususnya masyarakat Konghucu dan Tionghoa, namun juga tetap kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Saya yakin perayaan Imlek tahun ini akan tetap meriah, tetap bergembira, tetap memberikan banyak harapan baru dan keuntungan baru bagi seluruh bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Konghucu dan Tionghoa. Sekali lagi, selamat berhari raya Imlek, Kyonghi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Om Santi 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 Om. Rekan-rekan wartawan, penjelasan dari Bapak Menteri Agama dan Bapak Menteri Kesehatan, saya kira sudah jelas dalam pernyataan maupun sikap dan juga pesan dari pemerintah bagaimana kita semua merayakan tahun baru Imlek 2572 Bung Seili ini, baik para umat Konghucu maupun seluruh rakyat Indonesia yang biasanya karena ini adalah perayaan nasional, semuanya juga ikut merayakannya. Karena itu mohon memanfaatkan yang bukan kebetulan hari raya nasional ini juga merupakan hari libur nasional. Karena itu mohon semuanya bisa memanfaatkan hari libur ini dengan bijak
tetap mematuhi apa yang sudah dipesankan oleh Bapak Menteri Agama maupun Bapak Menteri Kesehatan. Saya kira begitu, saya menutup konferensi pers pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2572. Bung Seli, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan segera terlepas dari cobaan wabah COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.